Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini makin kita ikuti ceramah-ceramah Yusuf Mansur itu, maka salah satu kesimpulan kita adalah Yusuf Mansur itu mengajari jemaahnya untuk jadi maling. Ya. Kalau diikuti cerita Yusuf Mansur, maka semua yang setuju dengan ceritanya itu adalah punya bakat untuk jadi maling. Kenapa? Yusuf Mansur itu ceritanya itu adalah mengajari orang bagaimana menjadi manusia yang mendapatkan uang dengan cara memaling punya orang lain. Mencuri dengan dibalut dengan cerita-cerita fiktif, macam salawat lah, apalah dan segala macam gitu. Apa contohnya gitu? Mari kita dengarkan cerita Yusuf Mansur. Mana tangannya? Tunjuk, ambil, pergi. Tapi sambil sholawat. Kalau lu nggak pada sholawat, nyolong. Ini pakai sholawat, belinya pakai sholawat. Saya begitu. Jadi saya rajinin tuh sholawat di mall demi mall, saya rajinin. Kenapa? Nggak pengen keluar duit kalau ke mall. Alhamdulillah, setiap saya ke mall sampai hari ini nggak ada cerita bayar. Kata Yusuf Mansur, kalau lihat barang pergi ke mall, tunjuk, ambil, pergi. Nah, itu kan? Tunjuk, ambil, pergi. Masuk mall nih, lihat komputer atau lihat handphone, tunjuk, ambil, pergi. Terus dibacain salawat. Udah, itu aja dia. Tapi kalau dia terdesak, yang bayaran istri ana. Tapi kalau dia nggak terdesak, nggak usah apa-apa lagi. Bacain salawat. Kalau ada yang percaya dengan cerita dia, berarti kita atau Anda sudah setuju untuk menjadi manusia maling. Terus tidak mengecam dia, berarti membiarkan praktek maling terjadi atas nama Islam. Nah, sekarang kalau dipraktekkan kan dia banyak buka warung stick tuh, stick and shake. Kan banyak tuh. Di kampus UIN ada, ini mahasiswa datang aja. Tunjuk, order, makan, pergi. Nggak usah bayar-bayar lagi, bacaan selawat. Tapi kalau ditanya, yang ngajarin Yusuf Mansur. Gitu. Banyak tuh. Di Cirende ada. Ini mahasiswa yang lapar-lapar nih, habis ngikutin dosen kuliah. Itu masuk ke situ. Tunjuk, order, makan, pergi. Kalau ditanya kemana? Bilangin aja, ini ajarin Yusuf Mansur. Kalau minta ke Yusuf Mansur. Atau bilang ini minta ke Nabi Muhammad, udah gue selawatin gitu. Nah ini beragama itu kan begitu. Kita suka, orang lain suka. Jangan kata orang Betawi ini enak di ente, nggak enak di aneh gitu. Atau enak-enak ente aja. Jadi beragama enak-enak aja tuh agama para maling. Atau cerita sebagian orang duit ente, duit aneh. Kita kan saudara, duit ente, duit aneh. Utang aneh, utang ente. Makanan ente, aneh makan gitu. Itu agama apa? Itu yang cerita-cerita yang begitu yang dijual-jual oleh Yusuf Mansur. Salawatin. Tunjuk, ambil, pergi. Diulang-ulang itu di zikirnya tuh. Zikirnya dijadikan bahan zikir itu nanti. Tunjuk, ambil, pergi. Tunjuk, ambil, pergi gitu. Ini aduh, sebenarnya saya tuh enggak tertarik lagi mengomentar-komentar ini. Tapi berulang-ulang lagi ceritanya. Yang lain-lain pada kemana nih nggak tahu kita ini. Kita para kiai dia diam aja. Ini kemana ini? Karena ini bahayanya adalah mengajak masyarakat untuk jadi maling. Iya kan? Ngajak orang untuk jadi maling. Kalau mau jadi maling itu Yusuf Mansur sendiri orang dah tahu mungkin bisa dicegah gitu. Oke lah background Yusuf Mansur itu dia hidup dari penjara. Masuk penjara ketika usia masih belia. Udah beberapa kali masuk penjara. Kasusnya bukan kasus yang enak. Kasusnya itu kasus-kasus kriminal.
Nah sekarang setelah keluar diajari orang bagaimana jadi maling. Aduh, ngeri dan dengarkan ini nih. Dan salah satu bahan pokok kalau kita lihat nih ketika Nabi menaklukkan kota Mekah itu, salah satu tema ya, kalau kita balik-balik yang ditanyakan oleh seorang perempuan saat itu sebelum dia masuk Islam, itu adalah bagaimana ya Rasulullah. Perempuan itu bernama Hindun. Itu sering tuh duit suami saya ambil tanpa sepengetahuan dia. Dosa enggak? Coba orang jahiliyah aja mau masuk Islam, salah satu yang mengganjal di hati itu ngambil duit suaminya. Saya ambil ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ya dalam dialog itu dia bilang, saya ngambil tuh karena suami saya tuh sangat pelit, kebutuhan hidup nggak cukup. Jadi saya ambil untuk memenuhi kebutuhan. Ya. Duit suami itu tuh udah masuk dalam bahasan Islam saat itu, hukum mengambil harta yang bukan haknya. Karena untuk kebutuhan keluarga, Rasulullah membenarkan untuk sekedar memenuhi kebutuhan. Gitu. Ini Mansur membawa Islam di abad ke-21, ajaran pokoknya itu adalah maling. Ngeri nggak ini? Ajaran pokok itu bagaimana jadi maling? Apa yang mau ditawarkan dengan Islam seperti ini? Bungkusnya salawat. Tunjuk, ambil, pergi. Bacaan salawat. Coba pergi ke mall. Pasti ditangkap polisi. Bapak yang dengerin Sosu Mansur lantas diam aja membenarkannya. Cobain pergi ke mall. Pasti ditangkap polisi. Rumahnya coba diambil orang malam-malam duitnya. Pasti dimarah gitu. Masuk ke dalam rumah ada orang bilang, lihat motor bapak ibu sekalian ini, tunjuk, ambil, bawa pergi gitu. Kalau nggak digolok orang tuh. Ini Mansur enak aja nih atas nama agama ini. Dari mana dasarnya yang dia bawa begini nih? Dan coba dipraktekkan berarti sudah mendaftar diri menjadi maling. Praktekkanlah jadi maling itu. Dan kita biarkan orang begini ini, berarti kita membiarkan bibit-bibit maling itu tumbuh. Tumbuh di tengah masyarakat. Apalagi sekarang ini kerjaan makin susah. Maling datang gitu dengan berpeci malingnya. Nah, kalau sekarang masih terhormat, maling masih dari dalam masjid gitu. Mungkin orang masih ya apa karena tertipu, apa terhipnotis, apa enggak tahulah pokoknya. Masih suka lah. Tapi coba di luar dipraktekkan. Waduh, ngeri. Pasti ditangkap polisi. Nggak ada cerita lah. Enak aja tunjuk, ambil, pergi. Kalau terdesak, istri anda yang bayar. Gitu. Kalau enggak, dia nyuruh orang begitu. Itu katanya keajaiban salawat. Agama dari mana ini keajaiban salawat? Nabi datang gitu. Waduh, masa Nabi membiarkan umatnya menjadi maling? Nggak ada lah. Kita justru disuruh oleh Rasulullah itu menjadi khalifah Allah di muka bumi. Tapi kalau rumah Mansur kemalingan kemana? Dia karena takut hartanya ditanya-tanya, dia bilang tuh malaikat diutus Tuhan. Gitu. Jadi Tuhan sebagai mbahnya maling, ngutus malaikatnya untuk ngambil harta orang gitu. Aduh, nggak masuk dalam kajian-kajian kita yang begini-beginian ini. Itu akan membawa orang Islam itu makin jauh tertinggal di belakang gitu. Makin jauh. Nggak ada sedikit pun landasan kemajuan yang akan datang gitu. Sekolah nih kalau murid-murid diajari kalau guru maling, itu guru tuh layak dipecat. Layak dipecat. Murid maling peralatan sekolah dia suruh keluar. Ini ada orang atas nama agama, membawa nama Rasulullah, membawa salawat. Bahasanya ringan, tapi coba dipraktekkan ke warung-warung dia nanti, ke tempat-tempat bisnisnya. Kan dia banyak punya tuh, yang penting yang kita dengar. Bebek selamat. Coba masuk. Tunjuk, menunya kita tunjuk. Order, makan. Sudah makan, pergi.
Sumansur nggak akan sanggup nanti itu. Coba 1.000 orang per hari masuk, nggak bayar gitu. Kok nggak gulung tikar dia? Ngeri nih, ajaran agama begini agama ngeri. Saya tuh ngeri loh membayangkan. Satu sisi kalau dibilang nih kok diajaran bahlul banget, bodoh banget, orang marah pula saya nanti. Kok menghukumin orang. Tapi kalau nggak diingatkan, cobalah praktekkan. Oh ngeri tuh. Ngeri. Lihat kalung orang tuh, tunjuk, ambil, pergi. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Kalau nggak digolong, dibunuh itu. Jadi itulah kita lihat Sumansur ini janganlah mengajarkan agama seperti maling atau kursus menjadi maling gitu. Karena itu membahayakan Islam dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.